Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Aulia Azahra dari tingkat 2A dengan NIM P17324225037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang fertilisasi, plasentasi, dan juga perkembangan janin. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami bahwa kehidupan manusia diawali dari proses fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan pertemuan antara sel sperma dan juga sel ovum yang menghasilkan zigot sebagai awal terbentuknya kehidupan. Sebelum fertilisasi terjadi, tubuh harus membentuk sel kelamin melalui proses gametogenesis. Pada laki-laki, proses ini disebut spermatogenesis yang berlangsung di testis. Pembentukan sperma dipengaruhi oleh hormon GnRH, FSH, LH, hingga menghasilkan sperma yang matang. Sedangkan pada perempuan, prosesnya disebut oogenesis, yang berlangsung di mana? Di ovarium. Oogonium berkembang menjadi oosit primer, kemudian oosit sekunder yang akan dilepaskan saat ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan oosit sekunder dari ovarium yang umumnya terjadi sekitar hari ke-14 pada siklus menstruasi 28 hari. Proses ini dipicu oleh lonjakan hormon LH. Setelah dilepaskan, ovum akan ditangkap oleh fimbrie dan masuk ke tuba falopi. Untuk perjalanan sperma sendiri, saat ejakulasi dikeluarkan sekitar 2-5 milisemen yang mengandung kurang lebih 200-300 juta sperma. Sperma bergerak melalui vagina, serviks, uterus, hingga tuba falopi. Namun, hanya sekitar 100-300 sperma yang mampu mencapai ovum. Sebelum membuahi ovum, sperma harus mengalami kapasitasi, yaitu proses pematangan di uterus dan tuba falopi. Pada proses ini, lapisan glikoprotein pada kepala sperma menghilang, sehingga sperma menjadi lebih aktif dan siap melakukan pembuahan. Fertilisasi terjadi di ampulla tuba falopi. Sperma terlebih dahulu menembus corona radiata, kemudian melakukan reaksi akrosom untuk menembus zona pellucida. Setelah satu sperma berhasil masuk, terjadi reaksi kortikal yang mencegah sperma lain masuk sehingga tidak terjadi polispermia. Selanjutnya, inti sperma dan inti ovum menyatu melalui proses singami dan membentuk zigot. Zigot merupakan sel sperma manusia yang memiliki 46 kromosom, yaitu 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu. Pada tahap ini juga telah ditentukan jenis kelamin bayi, yaitu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Setelah zigot terbentuk, terjadilah pembelahan sel secara mitosis atau cleavage. Zigot berkembang menjadi 2 sel, 4 sel, kemudian menjadi morula, dan pada hari keempat hingga kelima menjadi blastokista. Tahap terakhir adalah implantasi, yaitu menempelnya blastokista pada endometrium sekitar hari ke-6 hingga hari ke-10 setelah fertilisasi. Pada tahap ini, trofoblast mulai berkembang dan menghasilkan hormon HCG yang berfungsi untuk mempertahankan kehamilan. Jadi, fertilisasi merupakan rangkaian proses yang dimulai dari pembentukan sel kelamin, ovulasi, perjalanan sperma, kapasitasi pembuahan, pembentukan zigot, pembelahan sel, hingga implantasi sebagai awal kehamilan. Selanjutnya, setelah implantasi berhasil terjadi, akan terbentuk organ yang berperan penting dalam menunjang kehidupan janin, yaitu plasenta. Oleh karena itu, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu plasentasi. Setelah blastokista berhasil menempel pada endometrium, proses berikutnya adalah plasentasi, yaitu proses pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ sementara yang menghubungkan ibu dengan janin selama kehamilan. Melalui plasenta, janin memperoleh oksigen dan nutrisi sekaligus membuang sisa metabolisme. Plasentasi
diawali dengan implantasi, yaitu saat blastokista menempel pada endometrium. Setelah menempel, sel-sel trofoblast mulai menginvasi dinding rahim agar embrio dapat tertanam dengan kuat dan memperoleh suplai darah dari ibu. Trofoblast kemudian berkembang menjadi dua lapisan. Lapisan pertama adalah sitotrofoblast, yaitu lapisan sel bagian dalam yang aktif membelah. Lapisan kedua adalah syncytiotrofoblast, yaitu lapisan luar yang menembus endometrium, membantu proses implantasi dan menghasilkan hormon HCG untuk mempertahankan kehamilan. Selanjutnya, mulai terbentuk lakuna, yaitu ruang yang akan terisi oleh darah ibu. Kemudian berkembang filikorion dari primer, sekunder, hingga tersier yang berisi pembuluh darah janin. Di antara darah ibu dan juga darah janin terdapat membran plasenta. Melalui membran ini terjadi pertukaran oksigen, nutrisi, hormon, serta sisa metabolisme tanpa darah ibu dan janin bercampur secara langsung. Plasenta akan berkembang semakin sempurna dan umumnya telah matang sekitar minggu ke-16 kehamilan. Selain plasenta, terdapat beberapa membran janin yang memiliki fungsi penting, yaitu diantaranya amnion. Amnion merupakan selaput yang membungkus janin dan berisi cairan ketuban. Selanjutnya ada chorion. Chorion merupakan lapisan terluar yang membentuk bagian janin dari plasenta. Selanjutnya ada yolk sac atau kantung kuning telur berperan sebagai tempat pembentukan darah pertama pada awal perkembangan embrio. Sedangkan allantois berperan dalam pembentukan pembuluh darah kali pusat dan sebagian kandung kemih. Janin juga dikelilingi oleh cairan ketuban yang diproduksi oleh amnion dan sebagian berasal dari urin janin. Fungsi cairan ketuban adalah melindungi janin dari benturan, menjaga suhu tetap stabil, memberi ruang gerak bagi janin, mencegah infeksi, serta membantu perkembangan paru-paru. Nah, janin dan plasenta dihubungkan oleh tali pusat, yang mana di dalamnya terdapat dua arteri umbilikalis yang membawa darah dari janin ke plasenta, serta satu vena umbilikalis yang membawa darah kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta menuju janin. Ketiga pembuluh darah ini dilindungi oleh jaringan Wharton's-Jailey agar tidak mudah tertekan. Secara umum, plasenta memiliki 5 fungsi utama, yaitu sebagai tempat respirasi atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida, nutrisi bagi janin, ekskresi sisa metabolisme, endokrin melalui produksi hormon, serta imunologi dengan menyalurkan antibodi dari ibu kepada janin. Plasenta juga menghasilkan beberapa hormon penting. Di antaranya ada hormon HCG yang berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum pada awal kehamilan. Selanjutnya ada progesteron yang berfungsi untuk menjaga kehamilan dan menghambat kontraksi uterus. Ada juga estrogen untuk merangsang pertumbuhan uterus dan juga payudara. Selanjutnya ada human placental lactogen atau HPL. Untuk apa? Untuk mempersiapkan laktasi dan juga membantu mengatur metabolisme ibu. Sedangkan relaksin membantu melonggarkan ligamen panggul dan menggunakan serviks sebagai persiapan persalinan. Jadi, plasenta tidak hanya menjadi penghubung antara ibu dan janin saja, tetapi juga berperan dalam pertukaran zat, perlindungan janin, serta menghasilkan hormon yang sangat penting untuk mempertahankan kehamilan. Nah, setelah memahami bagaimana plasenta terbentuk dan menjalankan fungsinya, selanjutnya saya akan membahas bagaimana janin berkembang mulai dari hasil pembuahan hingga siap dilahirkan. Setelah proses fertilisasi berhasil dan juga plasenta terbentuk, tahap selanjutnya adalah perkembangan janin. Perkembangan ini berlangsung selama kurang lebih 40 minggu
dan dibagi menjadi 3 periode, yaitu preembrio, embrio, dan juga fetus. Periode pertama yaitu preembrio 0 sampai 2 minggu. Periode preembrio dimulai sejak fertilisasi hingga implantasi. Pada tahap ini, zigot mengalami pembelahan sel menjadi morula. Kemudian, blastokista. Blastokista selanjutnya melakukan implantasi pada endometrium sehingga kehamilan dapat dipertahankan. Yang kedua yaitu periode embrio 3 sampai 8 minggu. Periode embrio merupakan masa organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ tubuh. Pada minggu ketiga ini terjadi gastrulasi, yaitu pembentukan 3 lapisan embrional. Di antaranya ada ectoderm yang berkembang menjadi sistem saraf, kulit, rambut, kuku, dan juga mata. Yang kedua yaitu mesoderm, berkembang menjadi otot, tulang, jantung, pembuluh darah, ginjal, dan juga organ reproduksi. Dan yang terakhir ada endoderm yang berkembang menjadi saluran pencernaan, hati, pankreas, paru-paru, dan juga kandung kemih. Selanjutnya terjadi proses neurulasi, yaitu pembentukan tabung saraf yang akan berkembang menjadi otak dan juga sumsum tulang belakang. Pada periode ini juga mulai terbentuk jantung, bakal lengan dan tungkai, wajah, serta organ-organ penting lainnya. Karena hampir seluruh organ dibentuk pada fase ini. Periode embrio merupakan masa yang paling rentan terhadap gangguan perkembangan. Yang ketiga, ada periode fetus dari 9 sampai 40 minggu. Mulai minggu ke-9, embrio disebut fetus atau janin. Pada periode ini, organ-organ yang telah terbentuk akan tumbuh dan mengalami pematangan. Pada trimester pertama, wajah mulai terbentuk lebih sempurna, jantung mulai berdetak dengan baik, ginjal mulai menghasilkan urin, dan organ reproduksi mulai berkembang. Pada trimester kedua, pertumbuhan janin berlangsung lebih cepat. Ibu mulai merasakan gerakan janin atau quickening, tulang semakin kuat, kulit dilapisi lanugo dan vernix caseosa, serta jenis kelamin biasanya sudah dapat diketahui melalui pemeriksaan USG. Sedangkan pada trimester ketiga, berat badan janin meningkat pesat. Paru-paru menghasilkan surfaktan sehingga siap digunakan setelah lahir. Otak berkembang semakin matang dan juga sebagian besar janin berputar ke posisi kepala di bawah sebagai persiapan persalinan. Pada usia kehamilan 37-40 minggu, janin telah cukup bulat atau adult dan siap dilahirkan. Keempat yaitu sirkulasi janin. Sirkulasi darah janin berbeda dengan orang dewasa karena paru-paru belum berfungsi. Oksigen dan nutrisi diperoleh dari ibu melalui plasenta. Darah kaya oksigen dibawa oleh vena umbilicalis, kemudian melewati ductus venosus menuju vena cava inferior dan masuk ke atrium kanan. Sebagian besar darah kemudian melewati foramen oval menuju atrium kiri, dilanjut ke ventrikel kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah dari ventrikel kanan dialihkan melalui ductus arteriosus menuju aorta karena paru-paru belum berfungsi. Setelah oksigen digunakan oleh jaringan tubuh, darah kembali ke plasenta melalui 2 arteri umbilicalis untuk melakukan pertukaran oksigen dan zat sisa. Saat bayi lahir dan mulai bernafas, foramen oval serta ductus arteriosus akan menutup sehingga sistem peredaran darah berubah menjadi seperti orang dewasa. Meskipun kehamilan umumnya berlangsung normal, terdapat beberapa kelainan yang dapat terjadi. Yang pertama adalah kehamilan ektopik, yaitu implantasi terjadi di luar rongga rahim, paling sering di tuba falopin. Kedua, kehamilan mola atau mola hidatidosa, yaitu perubahan trofoblas yang tidak normal sehingga membentuk gelembung-gelembung seperti buah anggur. Ketiga, plasenta previa, yaitu plasenta menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Keempat, solusio placenta, yaitu plasenta terlepas sebelum bayi lahir sehingga dapat mengganggu suplai oksigen ke janin. Selain itu, terdapat oligohydramion
yaitu jumlah cairan ketuban terlalu sedikit, dan polihidramion, yaitu jumlah cairan ketuban terlalu banyak. Keduanya dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Kelainan lainnya adalah IUGR atau intrauterine growth recession, yaitu pertumbuhan janin yang terhambat sehingga ukuran janin lebih kecil dibandingkan usia kehamilannya. Sebagai kesimpulan, proses terbentuknya kehidupan dimulai dari fertilisasi, dilanjutkan dengan implantasi dan plasentasi yang memungkinkan janin untuk memperoleh nutrisi serta oksigen dari ibu. Selanjutnya, janin berkembang melalui periode preembrio, embrio, hingga fetus sampai seluruh organ matang dan siap dilahirkan. Oleh karena itu, menjaga kehamilan sangat penting agar pertumbuhan dan juga perkembangan janin berlangsung secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.